Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para pecinta Pondok Pesantren Bina Al-Quran, santri-santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, Biting, Sukodono, Lumajang, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, fiddini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu. Musannif berkata di sini, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syaraful ilmi, lan utawi mulyani ilmu. Wa syaraful ilmi, lan utawi mulyani ilmu. Iku la yakhfa, ora samar apa syaraful ilmi. Iku la yakhfa, ora samar apa syaraful ilmi. Ala ahadin, ing ngatasi wong suci. Ala ahadin, ing ngatasi wong suci. Idh huwa krana utawi ilmu. Idh huwa krana utawi ilmu. Iku mukhtassun, dan tertentu akan. Iku mukhtassun, dan tertentu akan. Bil insaniyati, kelawan bangsa menungso. Bil insaniyati, kelawan bangsa menungso. Lianna jami'al khisali, krana stuhune sekabehane pira-pira perkara. Krana stuhune sekabehane pira-pira perkara. Siwal ilmi, kang saliyane ilmu. Siwal ilmi, kang saliyane ilmu. Iku yashtariku, iku yashtariku dadi sekuton. Fiha, ing dalem khisal. Sopo al insanu menungso. Wasairil hayawanati, lan sakabehane pira-pira hayawan. Wasairul hayawanati, lan sakabehane pira-pira hayawan. Kasyajaati, kaya kendel. Kasyajaati, kaya kendel. Wal jur'ati, lan cerih. Wal quwwati, lan kuat. Wal judi, lan loman. Wal judi, lan loman. Wasyafaqati, lan welas. Wa ghairiha, lan liyane kabeh. Siwal ilmi, sak liyane ilmu. Ya, kita artikan. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu. La yakhfa, tidaklah diragukan, tidaklah samar.
ala ahadin, kepada seseorang. Artinya semua orang pasti mengetahui pentingnya ilmu. Semua orang, baik itu orang yang pinter ataupun orang yang tidak berpendidikan, pasti semua mengetahui pentingnya ilmu. Itu sudah pasti. Idh huwa mukhtassun bil insaniyati. Kenapa? Karena ilmu ini khusus diberikan kepada manusia. Khusus kepada manusia. Karena sebab ilmu inilah manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali saya jelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, ketika malaikat dan iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia. Disuruh sujud. Kenapa? Karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Jadi Nabi Adam dan manusia secara umum mempunyai martabat lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ini karena apa? Karena ilmu. Maka sampean ketika sampean ingin mulia, maka kemuliaan itu bisa didapatkan melalui ilmu. Lianna jami'al khisali, karena semua perkara siwal ilmi, selain dari ilmu, yashtariku fihal insan wasairul hayawanati. Karena selain ilmu, sifat-sifat selain ilmu ini sama-sama dimiliki, baik itu oleh manusia maupun oleh selain manusia, hewan. Sama seperti manusia. Contohnya, kasyaja'ah, seperti berani. Manusia mempunyai sifat keberanian, berani. Hewan pun juga punya sifat berani. Bahkan ada hewan yang lebih berani daripada manusia. Singa, macan, itu lebih berani daripada manusia. Wal jur'ati, sama juga, keberanian juga. Wal quwwati, juga memiliki kekuatan. Bahkan ada hewan yang mempunyai kekuatan lebih daripada manusia. Gajah. Gajah ini mempunyai kekuatan yang berlipat-lipat dibandingkan manusia. Tapi kenapa kok kemudian manusia ini lebih mulia daripada gajah? Padahal kan lebih kuat gajah. Nah, kalau di sini ini dikumpulkan kekuatan kita ini, berapa orang ini, 7 orang dengan saya, melawan gajah kecil, anaknya gajah mungkin. Kira-kira lebih menang mana? Tarik tambang gitu kan. Ada tambang di tali di gajah, kemudian kita narik. Kira-kira lebih kuat mana? Satu gajah anak kecil, gajah kecil yang masih bayi melawan kita 7 orang. Lebih kuat mana? Lebih kuat gajah. Artinya kalau kita membicarakan kemuliaan itu dari sisi kekuatan, maka gajah lebih kuat daripada kita. Dan berarti gajah lebih mulia daripada kita. Wal judi, dan juga loman, dermawan. Ternyata juga banyak hewan-hewan yang dermawan dibandingkan manusia. Banyak hewan yang dermawan. Lebah yang sampean sampean makan madunya itu, ini termasuk hewan yang dermawan. Bayangkan, dia mengumpulkan saripati bunga itu dari bermacam-macam, dari siang sampai malam dia cari bunga itu, kemudian dia simpan madu itu sampai banyak. Pada akhirnya kemudian diambil oleh siapa? Manusia, diambil oleh hewan yang lainnya. Tapi dia tidak pernah merasa protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini saya sudah capek-capek ngumpulin madu, kok diambil oleh manusia yang laknat ini? Tidak pernah gitu kan. Wasyafaqah, dan welas, merasa kasih sayang, belas kasih. Kalau sampean tahu, hewan paling
hewan paling kasih sayang kepada hewan yang lain atau kepada anaknya, ini seperti penguin. Penguin itu ada penguin jantan, ada penguin betina. Penguin betina itu biasanya bertelur. Kemudian ketika masuk mulai musim dingin, penguin betina ini masuk ke dalam laut untuk mencari makanan selama 6 bulan. Lantas siapakah yang menjaga telur dari penguin itu? Ternyata yang menjaga itu adalah penguin jantan. Di mana dia menjaga telur itu? Ternyata dia taruh di kakinya. Jadi penguin jantan itu sekerompolan penguin jantan itu berdiri dan saling peluk-pelukan gitu untuk supaya menghangatkan badan mereka, karena di kutub itu minus 0 derajat ke bawah, sehingga kalau telur ini sampai jatuh ke tanahnya itu berupa es, maka langsung jadi es dan mati telurnya ini. Bayangkan, ini penguin jantan, dia berdiri selama 6 bulan seraya juga menjaga telur itu supaya tidak jatuh ke tanah, ditaruh di, kalau bahasa Maduranya itu ekepe, tahu sebenarnya ekepe? Itu diipit, dijepitkan ke kakinya. Sampean ini ndak? Sampean coba sejam saja. Saya kasih balon, kemudian sampean berdiri dengan menghimpitkan kakinya dan balon itu kira-kira mampu enggak? Sejam saja enggak sampai 6 bulan. Ini 6 bulan plus dia menahan dinginnya kutub. Bayangkan. Kalau bukan kasih sayang penguin jantan ini kepada telur si betina, ngapain gitu sampai begitunya. Maka kalau sampai ingin belajar kesetiaan, maka belajarlah kepada penguin. Belajarlah kepada penguin. Itu kesetiaannya luar biasa. Jangan belajar kepada babi. Babi itu tidak ngerti kesetiaan. Iya, babi itu tidak mengerti kesetiaan. Makanya di dalam Islam salah satunya kenapa kok tidak diperbolehkan makan daging babi, karena itu paling kotor, hewan paling kotor. Jadi nggak ada setianya sama sekali. Nah, kalau pengen belajar tentang perjuangan dalam memperebutkan cinta, belajarlah kepada ayam jago. Ayam jago itu dalam memperebutkan cintanya, maka dia akan berkelahi dulu sampai berdarah-darah. Baru kalau sudah menang, dia akan berkokok. Berkokok untuk apa? Untuk sebagai pembuktian bahwa saya yang paling kuat dan saya yang berhak mendapatkan cinta si ayam betina itu. Itu ayam. Tapi kalau babi enggak. Babi kalau memperebutkan cinta ini kan enggak, gantian. Jadi satu misal ada babi betina 1, jantan 2. Maka jantan yang A, anggaplah yang A yang 1 ini mempersilakan jantan yang B, monggo duluan gitu kan. Nah, selesai itu, habis itu yang B ini, yes sekarang gantian. Seperti itu. Kan gak ada kesetiaan sama sekali ini berarti kan. Saling join gitu kan. Nah, maka setiap hewan ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Namun jika dibandingkan dengan manusia, ternyata tidak ada apa-apanya. Meskipun sama-sama mempunyai keberanian, sama-sama mempunyai cinta, kasih sayang, perasaan dermawan, sama-sama punya manusia dengan hewan ini. Cuman manusia lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena ilmu. Artinya kalau orang tidak berilmu, ini sama halnya dengan siapa? Saya ulangi. Manusia dengan hewan ini sebenarnya sama-sama mempunyai sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Namun manusia kemudian lebih tinggi derajatnya daripada hewan karena dia mempunyai sifat ilmu.
Nah, andai saja manusia ini tidak punya sifat ilmu, berarti dia sama dengan hewan. Balhum adol kalau dalam Al-Quran itu. Bahkan lebih apa namanya? Lebih parah daripada hewan. Saya kasih contoh seperti ini. Apakah sampai pernah menemukan seorang bapak anjing membunuh anaknya? Sekejam-kejamnya harimau, pernahkah sampai pernah menemukan harimau makan anaknya? Membunuh anaknya? Tapi kalau manusia, banyak apa sedikit membunuh anak kandungnya? Banyak. Banyak ternyata. Artinya apa? Artinya terkadang manusia itu lebih jelek daripada hewan. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran juz 9 kalau tidak salah. Balhum kal an'ami balhum adol. Apa saya lupa ayatnya. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Contohnya kayak tadi itu. Seganas-ganasnya hewan, dia masih menyayangi anaknya. Belum pernah saya mendengar seekor hewan membunuh anaknya. Tapi betapa banyak kita mendengarkan berita orang tua membunuh anaknya, atau sebaliknya, anak membunuh orang tua. Banyak sekali itu. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan betapa mulianya ilmu. Karena dengan ilmu inilah Allah angkat derajat manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karenanya kita mondok di sini, kita belajar di sekolah, di Manarul Quran, di SMK Farmasi ataupun yang lainnya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggapai ilmu itu, untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita berilmu maka insya Allah akan dimuliakan. Sebaliknya orang yang tidak berilmu maka tidak dimuliakan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan pendalaman materi. Wallahu a'la a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.